Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ATF, berjumpa lagi bersama saya Rosida Ibrahim di acara ATF Podcast. Nah, kali ini sahabat ATF, saya ditemani oleh beliau-beliau yang sangat hebat terkait di bidang pertanian. Jadi tema kali ini terkait peran KTNA terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Jadi pada sore kali ini saya ditemani oleh Ketua Umum KTNA Nasional yakni Bapak Insinyur M. Yadi Sofyanur SH. Selamat sore Pak. Kemudian saya juga ditemani oleh Wakil Sekretaris Jenderal KTNA yakni Bapak Zulharman Yusman SE. Selamat sore Pak. Ya. Selamat datang Pak di kantor Among Tani Foundation. Ya. Selamat datang di kantor Among Tani Foundation. Ya, Bapak. Sahabat-sahabat ATF, untuk narasumber kita kali ini perannya sangat besar untuk dunia pertanian di Indonesia. Untuk Bapak Sofyan sendiri sudah 30 tahun terjun di KTNA, nggih, Pak. Kemudian juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KTNA Nasional. Sebelumnya Bapak Sofyan ini seorang kelompok tani nggih Pak. Sekjen KTNA yang dimulai di mana Pak? Di Sempaja, Kalimantan Timur. Nggih. Bila untuk Pak Zulharman sebetulnya sebelumnya bekerja di BNN nggih Pak. Iya, dulu sempat di narkotika. Iya. Karena hobinya Bertani? langsung terjun ke dunia Alhamdulillah. pertanian. Saking Nggih. cintanya sama pertanian, akhirnya masuk di KTNA. Nggih. Saking cintanya di KTNA nggih Pak. Oke, baik. Sahabat ATF, sudah kita ketahui bahwa di Indonesia itu terkenal dengan negara agraris nggih Pak. Negara pertanian. Nah, di sini dalam keberhasilan pertanian di Indonesia tidak lepas dari perjuangan KTNA. Nggih. Baik Pak, saya mulai dari Pak Sofyan terlebih dahulu. Boleh tidak Pak dijelaskan atau diceritakan Pak sejarah terbentuknya KTNA, biar sahabat ATF ini tahu Pak, bagaimana sih sejarah KTNA, bagaimana sih semangat perjuangan petani sampai terbentuknya KTNA, seperti itu Pak. Monggo, silakan Pak. Baik, makasih ya. Nggih. Jadi mungkin saya buka sejarahnya dulu lah supaya mudah ya. Jadi KTNA itu lahir pada tahun 71, tanggal 23 September. Jadi deklarasi pertamanya itu kita lakukan di Cihea, Jawa Barat. Nggih, Pak. Nah itulah awal terbentuknya KTNA, yang intinya memang pada saat itu kan para petani kita Indonesia itu butuh satu tempat wadah. Nah, maka dibentuklah waktu itu para ketua kelompok kita, kan mereka itu sudah disebut kontak tani. Jadi kalau kontak tani itu sebetulnya kontak person. Nah itu rata-rata ketua kelompok, kemudian itu juga pamong tani, mantri itu KTNA itu sebetulnya. Tapi dalam pembentukan KTNA tadi itu 10 tahun pertama kita namanya masih Bamukti, Badan Musyawarah Tani Indonesia, jadi belum digunakan KTNA. KTNA kita mulai pada tahun 1981. Tapi kita harus menghitungnya ya tadi 71. Nah inti awal dibentuknya KTNA itu ya kepingin tadi ada wadah. Nah oleh teman-teman dari 4 universitas ini penggagasnya itu ada UNPAD, kemudian ada IPB, UGM dan waktu itu Unpra namanya. Nah, digagaslah dibentuk satu organisasi yang mewadahi para ketua kelompok ini. Jadi dibentuk kelompok kontak tani nelayan andalan. Kenapa andalan? Karena memang ini orang-orang terpilih dari kelompok yang masuk di situ. Nah, inti awal dibentuknya ini memang tujuannya itu membantu pemerintah. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, itu fungsi KTNA ini adalah istilahnya penghubung. Penghubung antara pemerintah. Jadi mereka itu posisi di tengah membantu pemerintah ke kelompok tani. Dan ini settle nggak sulit.
Karena yang dihubung ini memang ahli-ahlinya di kelompok tani. Nah, jadi awalnya itu seperti itu. Kalau bicara perjuangan kita kan sudah 50 tahun. 50 tahun. Ya, 51. sebetulnya ini sekarang di Batu kita ulang tahun yang ke-51. Nanti tanggal 23 September. Itu kita ulang tahun yang ke-51 di Amung Tani. Kita kebetulan difasilitasi untuk mengadakan kegiatan Rembuk Utama, kemudian KTNA Expo dan ulang tahun. Tahun. Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat ATF, untuk ulang tahun KTNA ke-51 ini diadakan di Kota Batu mulai tanggal 15 sampai 18 September ya Pak ya. Belai-belai dan kita hadir saat ini ada juga untuk menjawab harapan ibu itu, harapan ibu Pertiwi, bahwa besok kau punya anak juga, kau punya menantu, kau punya cucu, punya generasi yang akan datang, yang menjadi tanggung jawabmu. Kamu nggak boleh salah, apalagi kamu hadir karena pertanian yang kemarin kau makan itu. Kalau begitu pertanian hari ini dan besok nggak boleh salah. Masa karena kamu yang sekarang mereka bisa lapar, sedangkan kau ada karena pertanian yang kemarin. Kau nggak boleh salah. Dan itu gunanya kita hadir besar menjadi orang-orang yang seperti ini untuk mempertanggungjawabkan besok Indonesia dan Ibu Pertiwi. Generasi muda harus lebih baik dari hari ini. Oke Pak, boleh dijelaskan nggak Pak, kenapa sih memilih HUT KTNA ini di Kota Batu Pak? Ya, untuk memilih dari Kota Batu ini sendiri sebenarnya yang sudah dijelaskan awal, sebenarnya kita untuk memperkenalkan juga daerah-daerah yang meminta supaya dilaksanakan kegiatan KTNA ini untuk memberikan informasi mengenai agrowisatanya atau pariwisatanya, serta juga kemampuan dari teman-teman di Batu ini sendiri. Kita tahu daerah Batu ini penghasil dari daerah holti, yaitu sayur mayur yang memang terkenal. Jadi teman-teman seluruh Indonesia ini bisa mengadopsi, bahasanya juga istilahnya bisa belajar kepada petani-petani di Batu ini. Tidak hanya holti, kalau kita tahu, yaitu Batu ini penghasil apel, jeruk sekarang ini. Nah, jadi teman-teman bisa mencontoh dari pertaniannya, dan juga kita juga memperkenalkan bahwa Batu ini sendiri sedang berkembang tentang pariwisata, agrowisatanya. Nah, ini kita berharap teman-teman seluruh Indonesia juga bisa mencontoh, pulang dari sini bisa memberikan daerahnya masing-masing, membawa ilmu dari Batu ini untuk diterapkan ke daerahnya masing-masing, gitu Mbak. Baik Pak, saya sebagai warga Kota Batu turut bangga Pak. Amin. KTNA ke-51 diadakan di Kota Batu. Sebab kan sesuai Pak dengan visi misi Kota Batu, bahwa Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Dan itu kan juga sesuai juga dengan visi misi pertanian Indonesia Pak di 2020 sampai 2024, bahwa pertanian yang maju, mandiri dan modern. Oke, baik Pak. Terkait visi pertanian Indonesia di 2020 hingga 2004, boleh saya tanyakan Pak, bagaimana sih Pak peran KTNA untuk mewujudkan visi pertanian Indonesia ini Pak? Untuk pertanian yang maju, mandiri dan modern Pak. Oke, baik. Jadi kalau visinya itu kan maju, modern dan mandiri. KTNA punya visi yang agak beda sedikit, sama majunya. Cuma kita maju dan sejahtera, makanya visi kita itu bersama KTNA maju dan sejahtera. Kenapa kita berpikir seperti itu? Sebelum ini visi kita itu adalah mengangkat harkat dan martabat petani nelayan untuk kemandirian. Nah, kita berpikir ulang, visi untuk 21 sampai 26 kita rubah. Bersama KTNA maju sejahtera. Sebetulnya di lagu kita juga gitu, di Mas KTNA itu. Kenapa seperti itu? Ya kita harus berpikir maju dulu, sejahtera dulu, baru bisa mandiri. Nah, jadi
visinya seperti itu. Nah, tapi berkaitan dengan program pemerintah itu kita settle. Jadi biasanya apa yang dilakukan pemerintah itu kan tujuannya ke kelompok tani, ke Iya, kita Pak. juga. Iya. Nah, sehingga kita apapun yang dilakukan Kementerian Pertanian itu ya terutama, walaupun kita juga ada anggota yang di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada Kementerian Kehutanan, KLH, KTNA itu kan 3 itu ya. Intinya apapun yang diprogramkan pemerintah ya nyambung sama kita. Nyambung Nah, ya, cuma Pak. kan di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan, ada eselon satunya aja 10 lebih ya kalau Kementerian Pertanian. Iya. Kalau yang pangan ya pangan, yang hortik, perkebunan. Tapi di program KTNA itu ngikuti alur itu. Intinya Iya. memang semua yang dilakukan pemerintah itu kan tujuannya untuk kebaikan, untuk kesejahteraan petani. Intinya ke sana. Jadi kalau berkaitan dengan visi dari Kementerian Pertanian ya KTNA ya sama, intinya ya, sama Pak. ya. Sama ya, Ya Pak. kita kan tujuannya juga apa ya, kontak personnya Iya, kontak pemerintah person. ke kelompok tani. Jadi memang KTNA ini penghubung antara Ya betul. pemerintah dengan petani Ya, langsung, tugas kita di situ. penyalur, penyuluh, Ya penyuluh menyuluh, ya, Pak, ya, bisa dibilang menggampangkan apa yang penyuluh. disampaikan pemerintah ya. sebagai jembatan gitu, Nah, benar. agar terrealisasi programnya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Seperti inggung nggih, Pak nggih. Oke, Pak. Untuk KTNA sendiri kan sebuah organisasi independen ya, Pak, khusus untuk pertanian. Nah, apakah ada, Pak, program unggulan dari KTNA ini untuk pertanian Indonesia, Pak? Program unggulannya. Nanya saya apa sih itu? Terserah, Pak, boleh. Boleh, Pak. Ketua Jadi sepertinya, kalau Pak. bicara Pak tujuan Sofyan ya, sepertinya, Pak, kan yang kalau bisa kita menjawab ini, peta- Pak. nah, kadang-kadang di sini kita lihat KTNA itu kan pelaku ya, kita Iya, itu Pak. pelaku. Makanya organisasi kita tuh organisasi profesi sebetulnya. Apa profesi kita ya? Petani, nelayan, petani hutan. Jadi memang kalau kita bicara program KTNA itu intinya pasti ujungnya kita bicara kesejahteraan. Jadi ke sana. Jadi kita melakukan sesuatu itu kalau bicara ekonominya, bicara apa ya tujuannya, pasti kita melihat itu, melihat ke sana. Saya malah berpikir bangsa kita ini loh sekarang ini, atau kita ambil contoh paling mudah, kita sudah menghadapi beberapa kali cobaan. Pertanian ya, Pak ya. Katakan aja krisis 98. Iya, 98. Itu yang masih tetap Moneter. tumbuh positif itu kan urusan pertanian. Iya. Kemudian kita dicoba kemarin mulai tahun 2020 bulan Februari pertama kali meledaknya urusan COVID itu. Covid. KTNA langsung ngadakan rembuk dan kita bersepakat waktu itu tetap menanam, tetap berproduksi. Wong mikirnya kita itu loh urusan COVID itu di kota, di desa, Iya. antar orangnya aja jarak kalau di padi itu 50 meter, 60 meter jaraknya, nggak ada jaga jarak lagi, jaraknya Iya. sudah. Nah kita pada saat itu bertekad, intinya ya dalam kondisi apapun kita tetap, wong itu kebutuhan hidup petani, Iya. itu profesi kita. Profesi. Contoh paling mudah ya petani kita kalau bicara nanam padi, urusan jualnya nanti, wong dia kalau sudah panen itu paling enggak rumah tangganya aman setahun, Iya. punya beras. Iya, Nah, betul. intinya tinggal cari lauk. Tapi itulah kira-kira seperti itu arahnya kita. Arahnya Sehingga pada KTNA saat nih, Pak. kita bicara menyusun program yang berkaitan dengan pertanian Indonesia, kita melihat ujungnya. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman di KTNA, pilihlah komoditi yang menguntungkan kita. Nanti kita bahaslah, kok masih ada impor? Ya benar, nanti itu komoditi yang petani kita nggak tertarik. Iya. Tapi kalau kayak urusan padi, jagung, nanti ada kedelai yang kita impor, kita pakai impor. Angkringan Itu ada asli kaitannya Jogja, dengan jos. istilahnya itu ekonomi yang kita dapatkan. Iya, Jadi Pak. kalau nggak untung ya nggak nanam, nggak Nggak nanam ngambil. ya, Pak. Saya pikir ke sana. Oke, Pak. Membahas terkait ekonomi, Pak. Ekonomi kan berhubungan dengan kesejahteraan, terutama kesejahteraan petani. Fungsi dari KTNA sendiri ini kan mensejahterakan petani Indonesia. Oke, Pak. Saya mau bahas di Kota Batunya ini, Pak. Karena kan Kota Batu terkenal dengan agrikulturnya, Pak. Ya. Ikon terkenal di Kota Batu adalah apel, Pak. Apel. Namun, Pak, untuk saat ini apel di Kota Batu memang mengalami penurunan untuk jumlahnya, Pak. Dan hasilnya juga. Begitupun juga untuk nilai ekonomisnya, Pak. Jadi di Kota Batu ini sekarang banyak para petani apel, Pak, itu sudah mengalihkan fungsi lahannya apel itu menjadi objek wisata. Gitu.
bagaimana Pak tanggapannya terkait apel di Kota Batu ini yang mulai menurun dan lahannya ini sudah beralih ke pariwisata. Nggih, Ya. bagaimana Pak? Tadi saya sudah sampaikan, jadi ciri khas petani kita itu pada saat memilih komoditi, kalau komoditi itu tidak menguntungkan, dia akan tinggalkan itu. Ya. Tapi ini sebetulnya juga bukan masalah besar ya. Memang kalau di petani kita jadi masalah, males kok. Iya, Karena Pak. nanam apel sekarang ini kalau di Batu itu obatnya butuh banyak, pemeliharaannya agak susah, kemudian produknya juga kalau dalam istilah standar agak sulit memenuhi kebutuhan standar, apalagi kalau kita mau bicara untuk diekspor ya. Iya. Tapi kalau menurut saya memang sudah saatnya pemerintah Kota Batu ya meregenerasi jenis-jenis apel yang ada sekarang. Kan setiap tanaman itu ada generasinya. 5 tahun, 10 tahun ini sudah nggak layak lagi Iya. karena sudah nggak resist samanya itu nggak tahan dia. Kemudian kondisi iklim juga sudah berubah, varietas yang ada itu mungkin sudah nggak tahan juga. Kalau kita ke Poncokusumo kan masih bagus, Masih bagus. di Nongko Jajar juga bagus. Dan satu hal yang menarik, kalau kita bicara apel itu spesifik. Nggak ada daerah lain bisa nanam apel. Kelihatan Ibu di seluruh Indonesia ini. Hanya ada Kota itu di Batu. Kota Ya, Batu. Makanya di alun-alun lambangnya Kota Batu. Iya. Itu sebetulnya bagus sekali. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan mencari jenis-jenis baru. Saya kan dengar ada Golden Anna. Iya, Nah nama mestinya yang Golden seperti Anna. ini dikembangkan. Dulu ada apel Batu loh yang terkenal, warnanya merah kayak apel Jepang. Iya. Nah saya nggak tahu itu kok sekarang hilang. Nah saya ke pasar kemarin agak kaget loh, apel Batu kok sekarang kecil-kecil. Kecil-kecil. Nah Iya, itu Pak. kan bisanya Iya. untuk rujak, apa ya, terus panganan kering, asinan. Nah ini mestinya yang jenis-jenis gini ini sudah hilang itu, Hilang. jenis varietas baru yang muncul. Nah kalau saya berpikirnya itu yang harus dilakukan secepatnya. Saya pikir petani di Batu ini banyak kok mengembangkan. Kan kita juga punya ahli-ahli breeder-breeder yang Ahli. bisa membuat varietas baru. Kalau perlu datangkan jenis-jenis yang di Jepang, Korea itu, ya adaptasi sih di Indonesia. Wong mereka juga ngambil varietas-varietas tanaman lokal kita di Jepang sekarang nanam durian, nanam manggis, Cina juga gitu. Itu kan barang kita Iya. dibalik ke sana. Kenapa kita tidak balik barang sana kita bawa ke sini? Ya tentunya ini berkaitan dengan nanti keamanan pangan kita, perlu Iya. karantina dan lain-lain. Saya pikir itu yang segera harus dilakukan. Segera dilakukan oleh Karena saya sudah keliling Indonesia. Yang namanya apel itu Batu. Nanti apel Pak, iya. ini apel Poncokusumo jualnya di Batu. Sangat disayangkan Pak, bila memang apel Kota Batu ini harus musnah gitu Pak, hilang gitu kan sangat disayangkan karena kan ini sebuah ikon dari Kota Batu. Baik Pak, untuk menjaga ikon Kota Batu ini tidak hanya ikon Kota Batu sih Pak, namun juga seluruh jenis komoditas pertanian. Itu kan tidak hanya kita regenerasi jenisnya, variannya, namun kan juga disiapkan juga dari sumber dayanya. Terutama juga sumber daya dari generasi muda Pak. Mungkin saya mau bertanya ke Pak Zulharman terkait untuk saat ini yang berkembang di mindset masyarakat, terutama di generasi muda seperti saya Pak, bahwa pekerjaan pertanian ini kurang menjanjikan Pak, kurang menjanjikan bagi anak muda seperti saya, karena untuk pekerjaan pertanian ini kan bergantung dengan alam dan hasilnya juga belum tentu akan menguntungkan Pak, bahkan bisa sangat rugi seperti modal 100 juta, ruginya juga sampai bisa 150 juta. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait mindset anak muda terkait pekerjaan menjadi petani? Nggih. Ya, baik. Mindset kita dari sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu memang ada sedikit bergeser bahwa petani bukan petani ya, anak-anak remaja atau anak-anak muda lebih baik bekerja di pabrik Ya, atau di bekerja pabrik. serabutan di kota, judulnya mereka menghasilkan uang bulanan. Walaupun di sawah. Walaupun Walaupun terus juga daripada akhirnya kerja di sawah. daripada mereka bekerja di sawah, judulnya yang memang Ya. tidak ada hasilnya pun tidak menentu. Ya. Nah, cuman beberapa tahun ini kita KTNA juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, terutama untuk memunculkan generasi-generasi muda ini melalui kemarin Ketum juga sudah menyatakan kerjasama dengan namanya DPM dan DPA. DPM ini adalah Duta Petani Milenial dan juga Duta Petani Andalan. Nah ini anggotanya adalah anak-anak muda
yang memang sengaja direkrut oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan KTNA. Nah, ini memunculkan generasi muda yang memang beberapa orang yang memang mempunyai potensi dalam baik itu pemasaran, pertanian maupun kegiatan-kegiatan pertanian yang lainnya, tetapi mereka sudah berhasil terlebih dahulu. Sudah berhasil terutama masalah pemasarannya. Kalau ada satu ketua DPM nasional namanya Sandi, ini salah satu pengurus dari KTNA nasional juga. Beliau juga hasilnya miliaran, miliaran, tapi juga dalam kegiatannya yaitu pemasaran online. Dialihkan ya Pak. Dialihkan. Ya? Jadi daya pikirnya sekarang begini, kita mengikuti perkembangan zaman. Apa yang disukai oleh anak-anak muda, tetapi kita masukkan dalam segi pertanian. Anak-anak muda sekarang senang broadcast, istilahnya online. Ya kan? Jadi mereka main internet. Nah sekarang kembali lagi dari internet maupun dari online tadi masukkan dengan segi pertanian. Nah salah satunya tadi Mas Sandi. Nah ini dia membuat aplikasi untuk jual online dan juga dia memasukkan barang-barang ke supermarket dan mall di Jakarta dan di Indonesia. Nah jadi ini salah satu contoh yang memang kita angkat agar anak-anak muda kembali lagi, wah ternyata di pertanian ada hasil, ya kan jadinya ternyata ya tidak hanya omong seperti dulu, bapak saya pegang pacul, saya harus megang pacul. Tetapi sekarang kita kembali beralih bahwa pertanian itu enggak hanya kita megang pacul dan kotor-kotoran di sawah, tetapi secara alat yang sekarang modernisasi, kita juga bisa kok bertani tanpa main di sawah ataupun main di sawah pun kita bisa istilahnya menggunakan alat modernisasi. Nah jadi teman-teman yang petani milenial tadi, atau generasi muda, kalau bahasa kita Pak Ketum ya di KTNA ini disebut Taruna Tani. Nah kita memunculkannya Taruna Tani. Nah ini Taruna Tani ini kita didik untuk bisa mengendalikan alat-alat pertanian modernisasi. Nah dari situ mereka akan suka, akhirnya berkembang. Bahasa kami yaitu ya kita membuat teman-teman remaja yang lainnya iri. Nah kalau sudah iri, wah pengen nih. Ya kan mau ya kan? Pengen. Begitu wah. Pun saya Pak. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa kan jadinya kan? Nah akhirnya mereka mengikuti jejak teman-teman yang berhasil tadi. Ini yang konsep yang ke depan insya Allah kita laksanakan. Karena di daerah-daerah negara-negara lain mulai petani-petani muda ini mulai bertumbuhan juga. Kenapa kita Indonesia nggak bisa seperti itu? Insya Allah tapi bisa. Padahal Indonesia ini negara agraris. Negara agraris, kaya dengan apapun judulnya. Kita tanam batu dan kayu pun tumbuh di Indonesia ini. Iya. Karena Indonesia kan negara kaya Pak. Iya kan? Pasti. Asal mau dikelola. Untuk generasi kita harus mengelola Pak. Ini kan warisan Pak ya. Kita harus memanfaatkan potensi Indonesia ini sebaik mungkin. Jangan sampai diambil oleh negara lain seperti itu. Dan jangan sampai juga kita tuh impor terlalu banyak gitu kan Pak. Baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk kedepannya pertanian di Indonesia ini harus bagaimana Pak? Pesan-pesannya untuk Kota Batu juga Pak. Untuk pertanian Kota Batu juga untuk pertanian di Indonesia. Bagaimana nih Pak? Saya bicara batunya dulu. Boleh Pak. Karena batu ini bagi saya menarik ya. Jadi kalau kita bicara pertanian batu ini, itu malah semua potensi ya muncul dia. Pengolahannya muncul, kemudian wisatanya muncul. Saya tertarik. Jadi saya malah tadi saya perhatikan di Among Tani saja. Itu malah ini nanti kan tanggal 24 ada itu pameran anggrek se-Asia. Malah Ibu Wali tadi ngomong itu internasional gitu ya. Intinya begini, kalau kita brandnya Kota Batu itu apel, oke, itu tetap kita pertahankan. Saya malah berubah berpikir, sudah saatnya Kota Kembang juga pindah ke Batu brandnya. Ya, Jawa Barat kan sudah di Bandung ya hilang ya. Di Kota Batu ini saya lihat loh, Kota Batu ini bunga-bunga itu sangat bagus sekali. Itu yang pertama. Kemudian saya lihat Batu juga bisa ngambil brand Kota Anggrek di Indonesia. Wong ini sudah tahun kelima, yang kelima ini dilaksanakan di Batu. Nah itu kan pesertanya dari seluruh dunia. Sehingga menurut saya
Batu ini sudah bisa menjadi pusat pengembangan anggrek. Bukan lagi di Indonesia, kalau perlu dunia. Nah, plasma nutfah kita Indonesia itu sangat banyak sekali. Kalau kita bicara anggrek itu, kalau yang dari luar sih beli gampang. Tapi plasma nutfah asli Indonesia, anggreknya spesifik kayak Kalimantan Timur itu Iya. ada rindana, samandana, itu nggak ada di dunia lain. Nah, mestinya itu. Iya. Jadi ada brand baru kalau di mata saya itu, Batu itu harus mengambil alih selain kota apel, kota bunga, kota anggrek. Itu baru bicara situ. Kita belum bicara wisatanya. Belum bicara Dan bisnisnya. potensinya besar. Sehingga kalau kita melihat pembangunan pertanian itu, anak muda itu kalau mau belajar di Batu sudah image-nya. Kan image-nya petani ini kotor, Iya. macul, Di nanam mindset padi anak mundur. sekarang kan begitu, gitu. Pak. Nah, jadi Bertani ini kotor. iya, jadi harus berubah. Iya. Jadi merubah. Kalau Kementerian Pertanian itu ada dia apa ya, yelnya petani itu keren, bertani itu keren. Ya sebetulnya itu boleh. Jadi ke depan kita jangan bayangkan lagi nanam yang apa ya, pakai cangkul. Wong nanam padi mundur loh. Iya. Nanam padi mundur, wong ada mesinnya maju kok. Iya. Duduk di atas itu Harus bisa. maju, Pak, pertanian itu. kita. Jadi Karena teknologi juga- itu mestinya yang kita gunakan Iya. sehingga teman-teman petani muda ini tertarik. Jadi nanam juga sekarang nggak kepanasan kalau ibu mau belajar tani ada greenhouse, nyiram Iya. tinggal truk mesin hidup, nggak pakai ember, nggak pakai gembor. Iya. Terus kalau kawasan luas bisa pakai drone. Kita harus berubah. Kita Indonesia ini minta maaf terlambat mekanisasi Iya. itu. Walaupun pemerintah sekarang berjuang ke sana. Tapi tetangga kita Vietnam, Thailand itu sudah mekanisasi semua. Mau skala kecil, skala besar. Iya. Apalagi kalau kita bandingkan kayak Amerika satu petani 200 hektar, Iya. 500 hektar. Yang punya malah nggak nanem, ngelihat aja. Iya. Dia pakai ubja, Bu. Jadi Hebat. kalau anak-anak sekarang mestinya dia berpikir bisnis ya. Bisnis. Dia Iya, Pak. pemilik lahan itu paling hebat loh. Kamu tebaskan tempatku, Iya. garapkan tanahnya, aku bayar berapa. Iya. Tanamkan. Dia cuma merintah gitu kalau di negara Iya, maju. Tanamkan, piarakan, panenkan. Pemilik tanah itu seperti itu. Nah semua itu ubja sehingga skala ekonomi usaha taninya itu terukur. Terukur, iya, Pak. Ya. Kelihatan loh kalau investasiku 200 juta, aku nyuruh orang ongkosnya sekian, itu ada tolok ukurnya, aku harus dapat sekian. Berpikir di petani itu jangan sampai ngambang, loh nanti enggak panen. Kalau di tangan profesional enggak ada istilah enggak panen. Iya. Kecuali yang musibah, panas, kemarau panjang, kemudian ada banjir, bolehlah itu urusan alam kita nggak pernah tahu. Kondisi sekarang aja iklim kan berubah-ubah. Iya, Pak. Tapi itu semua bisa diatasi dengan apa ya, bijak kita itu. Karena kalau saya yang namanya bertani itu kan nggak boleh sombong, ada yang punya bumi kok Iya. kita izin. Oh, itu tetua kita dulu mau orang Bali, mau orang Jawa. Kalau sebelum memulai usaha kegiatan pertanian itu doanya lebih banyak daripada itu. Ini sekarang enggak sombong, atau kabur gitu. Tahu-tahu datang Iya. iklim yang dia kebingungan. Saya pikir itu. Iya, Jadi kalau kita bicara pertanian, image kita perbaiki, memberi kesempatan kepada, apalagi zaman smartphone sekarang ini kan nggak sulit. Bisa Nanam belajar pakai dari greenhouse YouTube ya, seperti Pak, ya? apa ya. Iya. Saya pikir kita harus berpikir seperti itu. Kalau enggak, ya jangan sampai ada lagi orang panen padi apa ya istilahnya itu ngepruk Bu, Iya. enggak pakai power thresher, enggak pakai combine, panen masih Iya. pakai arit, sudah itu sudah saatnya selesai itu bangsa ini. Pindah ke Gitu. lebih yang Saya modern pikir ya, harus Pak, ya. berpikir ke sana. Itu. Harus Sesuai visi berpikir ke misi situ. pertanian nih, Pak, ya. Nah, Batu ini bagi saya salah satu tempat untuk teman-teman di Indonesia belajar. Ini loh, ternyata pertanian itu bisa dikaitkan dengan agrowisata. Pertanian itu bisa dikaitkan dengan istilah yang paling gampang itu pengolahannya. Di Batu ini coba Ibu lihat ya, kulinernya sudah Benar. bagus semua. Kemudian tempat apa itu kalau kita beli barang-barang olahannya, Ya. itu ada tempat-tempat tertentu. Itu produk asli Batu. Batu. Saya pikir kalau Pusat perlu oleh-oleh Batu ini nih. jadi Batu ini dulu waktu saya sering ke sini yang lama dulu ya. Itu kan ada pasar sayur tuh. Iya, pasar sayur, Dulu, Pak. iya, justru obat-obatan juga dulu dari situ. Sudah saatnya semua sistem dan model pengolahan itu kita belajar di Batu. Iya. Saya nggak ragu itu. Makanya kita kumpulkan petani se-Indonesia dari Irian, Aceh. Kamu sekarang datang ke Batu. Kamu belajar. Mau wisata silahkan.
Tapi ikuti ini yang disampaikan pemerintah, kita pelajari besok. Kami itu di KP sawah keluar sedikit dari Batu. Nah di Iya. situ ada daerah yang dulu tanam padi, sekarang enggak, sayuran, Iya. hortikultura. Hortikultura. Dan alhamdulillah saya lihat masyarakat di situ tuh happy Sangat ya, mendukung senang memang, dia. Pak. Kuncinya itu, saya lihat itu. Jadi kita ngadakan acara ini selain menimba ilmu, kita belajar. Saya nggak pernah ragu. Saya tahu betul batu itu apa. Itu. Saya Baik, pikir Pak. itu, ya. Bila untuk ke Indonesianya Pak, harapannya pertanian ke depannya bagaimana Pak? Untuk Indonesia. Kalau Ibu nanya saya harapan petani Indonesia, banyak saya harap. Benar. Sepertinya sampai Satu hal mendasar. satu Bu, hari ya. ya Pak ini kita ngobrolnya mungkin ya Pak. Tadi, iya, satu hal mendasar. Tadi sudah saya ceritakan. Kita sudah kena resesi 98. 98. Covid tahun 2020 ya, itu awalnya kita kena bulan Februari diumumkan, Maret sudah. 2 kali kita menghadapi krisis, pertanian tetap tumbuh positif. Tetap tumbuh positif walaupun pandemi Sektor juga lain ya Pak ya. ambruk, yang KP-KP ambruk, tapi petani tetap nanam, itu kebutuhan dia. Iya. Tapi disinilah kita melihat, nah dengan dasar seperti itu, mestinya pemerintah, ini saya harus nunjuk pemerintah ini, Iya. merubah pola pikir, dasar pembangunan bangsa ini kembali ke sana. Iya, kita jangan bicara industri yang kita enggak, Iya. bahannya juga sebagian impor. Iya. Tapi pada saat kita basis pembangunan bangsa ini kembali, kita disebut dulu negara agraris. Dulu zaman itu seperti itu. Basis pembangunan kita tuh mestinya di sana. Nah, pemerintah harus membuat porsi yang lebih besar untuk pembangunan pertanian ini. Alat-alat lama buang, ganti yang baru. Iya. Petaninya diajari teknologi yang baru. Itu harus berpikir gitu. Kemudian industrinya atau home industrinya yang kecil, itu pemerintah terutama diperindak, turun tangan. Ini loh produk petani kita diolah. Dan tugasnya diperindak mulai pemasaran bahwa itu lokalan, ke supermarket, ekspor. Petani nggak ngurus itunya, itu ada orang lagi, sektornya beda. Ya, Nah saya kalau itu berharap betul pemerintah ini merubah visi Republik Indonesia pemerintahnya. Iya. Basis pembangunan kita harus pertanian. Pertanian itu ada kaitannya sama kita ini juga lupa punya laut sak luas itu loh. Iya. Pangannya di dalam itu kan ibu tinggal ngambil. Iya. Loh, daripada diambil nelayan asing. Nelayan asing. Kan kita Dicuri ya aneh-aneh. Pak ya. Di depan mata barangnya jelas nggak Iya. dikelola. Walaupun pemerintah punya perhatian ke situ. Iya. Tapi itu mestinya punya skala prioritas Punya di skala dalam prioritas, pembangunan benar. pertanian, kemudian perikanan kelautan ke depan, termasuk jaga hutan kita, Bu. Silahkan jadi agrowisata, tapi Tetap hutan itu dijaga. benar-benar dijaga. Tidak ada rumah di sana, Iya. benar-benar hutan berkelanjutan. Intinya itu kalau Ibu tanya harapan saya, itu tak umumkan itu. Baik Pak, baik sahabat ATF, dari pembicaraan kita pada sore kali ini dapat kita simpulkan bahwa untuk memajukan pertanian Indonesia kita perlu merubah mindset dari masyarakat Indonesia. Juga untuk masyarakat Kota Batu ya Pak, untuk kita lebih modern, kita berubah ke teknologi yang lebih modern untuk meregenerasi pertanian Indonesia ataupun Kota Batu. Baik, terima kasih Pak Sofyan, juga terima kasih juga Pak Jusman telah hadir menyempatkan waktunya untuk datang di kantor kita Amung Tani Foundation. Semoga acaranya HUT KTNA ke-51 berjalan lancar. Baik dan Kota Batu bisa menjadi juga tuan rumah untuk selanjutnya ya Pak ya. Bu, izin aku Iya. mengucapkan terima kasih sama Bu Wali kita nih. Baik. Luar biasa, benar. Baik. Jadi saya berterima kasih ya kepada pemerintah Kota Batu mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan di sini, dan ini kesempatan baik bagi kami. Makanya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Wali. Beliau sangat baik sekali membuka pintu. Nah, silahkan kalian, dan itu kan tempat spesifik ya, tapi namanya bener Amung Tani, wes pas pokoknya. Nah, kita pameran Amung Tani. produk-produk kita pamerkan di situ, termasuk alat-alat mesin dari perusahaan kita tampilkan. Ini loh, kamu saatnya pakai ini. Tapi intinya saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bu Wali, dan alhamdulillah kami hari ini bisa membuka acara itu oleh Pak Menteri Pertanian. Iya, Itu memang sangat baik sekali tadi pagi. Hari Jumat lagi Hari pas Jumat. tadi itu.
Saya kira itu Bu ya. Terima Iya. kasih Bu Wali itu. Ya. Ya, baik. Untuk sahabat ATF harus datang ya Pak ke pamerannya juga di tanggal 15 sampai 18 ya Pak ya. Di Balai Kota Amung Tani. Baik. Ada pameran juga ada musik live. Musik live-nya ya Pak. Wah itu sangat seru sih Pak. Anak muda Pemuda Kota Batu harus datang Pak. Baik. Terima kasih sahabat ATF telah mendengarkan podcast kita hari ini. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.